bakal ngejelasin tentang sejarah kerajaan Aceh. Sebelumnya izinkan kami perkenalkan diri. Saya Elva dan ini Saya Randi. Jadi, cikal bakal menjadi kerajaan Aceh itu bermula dari adanya kerajaan Indrapurba yang terletak di Lamuri pada tahun 1059 sampai 1069 Masehi. Tentara Cina menyerang kerajaan Indrapurba yang waktu itu dipimpin oleh Maharaja Indra Sakti. Ketika peperangan terjadi, kerajaan Perlas sebagai sekutu dari kerajaan Indrapurba mengirimkan 300 pasukan. Di antaranya terdapat pemuda kuat yang bernama Meurah Johan yang memimpin pertempuran. Akhirnya, tentara Cina dapat dikalahkan dan diusir mundur. Untuk membalas jasa Meurah Johan, maka Maharaja Indra Sakti menikahkan anaknya dengan pemuda tersebut. Setelah itu, wafat sebagai raja di kerajaan Indrapurba. Kemudian, kerajaan tersebut berganti nama menjadi Kerajaan Darussalam yang terletak di Bandar Darussalam. Hingga akhirnya sampailah pada generasi ke-11, yaitu Sultan Ali Muhammad Shah dalam perkembangannya. Selanjutnya bakal dilanjutkan oleh Randi. Oke, selanjutnya Sultan Ali Muhammad Shah pendiri Kerajaan Aceh Darussalam, di mana awalnya bernama Kerajaan Darussalam. Bukan hanya itu saja, Sultan Ali Muhammad Shah juga menyatukan kerajaan-kerajaan kecil yang berhasil didahulukannya melalui naungan Kerajaan Aceh. Selain itu, Sultan Ali Muhammad Shah berjasa dalam melakukan perlawanan terhadap bangsa Portugis yang tiba di Malaka. Oleh sebab itu, Sultan Ali Muhammad Shah membentuk Angkatan Laut dan Darat, kemudian juga membuat dasar-dasar politik luar negeri Kerajaan Aceh. Sultan Ali Muhammad Shah akhirnya mengembuskan nafas terakhirnya pada tahun 12 Hijriah sekitar 17 Agustus 1530 Masehi. Kerajaan Aceh kemudian dipimpin oleh Sultan Salahuddin pada tahun 1530 sampai 1539 Masehi. Tak berlangsung lama pemerintahannya, akhirnya Kerajaan Aceh dipimpin oleh Sultan Alauddin Shah dari anaknya Sultan Muhammad Shah. Sekian dari kami, terima kasih. Nama saya Adi Muhammad, saya akan menjelaskan struktur Kerajaan Aceh. Yang pertama, kekuasaan Aceh berbentuk kerajaan yang dipimpin oleh seorang sultan. Yang kedua, nama kerajaan adalah Kerajaan Aceh Darussalam yang memiliki ibu kota di Banda Aceh. Adapun struktur pemerintahan terdiri atas pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, dan pemerintahan desa. Yang ketiga, adapun kepala negara memiliki gelar Sultan Imam Adil sebagai orang pertama dalam kerajaan tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Saya akan menjelaskan aturan yang ada di Kerajaan Aceh dalam berkuasa. Yang pertama, aturan yang dibuat raja haruslah berlaku sama untuk semua penguasa maupun rakyat biasa. Yang kedua, raja haruslah memiliki kepribadian terbuka ketika rakyat menyampaikan aspirasi dan mengadukan suatu masalah. Yang ketiga, raja diharuskan beriman dan adil dalam menjalankan pemerintahannya. Yang keempat, raja yang hendak menghukum seorang rakyat maka diwajibkan untuk bersikap lembut dan berkata secara sopan sehingga rakyat tidak merasa disakiti. Yang kelima, raja diwajibkan untuk mengikuti syariat agama dan memiliki rasa takut terhadap murka Allah Subhanahu wa taala jika terjadi penyelewangan kekuasaan. Yang keenam, raja diharuskan bekerja dengan baik sesuai dengan jabatannya sehingga memperoleh pahala yang senilai juga. Yang ketujuh, raja dapat melakukan musyawarah dan mendengarkan nasihat dari para alim ulama. Sekian dari saya, terima kasih. Halo, aku Dea. Ini aku bakal ngejelasin tentang apa aja sih peninggalan yang ada di Kerajaan Aceh. Pertama itu ada Masjid Raya Bait Rahman, Mariam Kesultanan Aceh, Benteng Indra Perangkat, Uang Emas Kerajaan Aceh, Taman Sari Gunungan, dan Makam Sultan Iskandar. Sekian dari aku, makasih. Nama saya Arjuniko Ritonga dan saya Jasa Mangarestarus. Dan di sini kami akan menjelaskan tentang masa Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh mengalami masa kejayaan pada pemula abad ke-17 di bawah pemerintah Sultan Iskandar Muda. 1607 meter sampai 1636 meter di bawah kepemimpinan Sultan Iskandar Muda. Kerajaan Aceh kemajuan di beberapa bidang, antara lain perdagangan di bidang bahkan menjadi binder transisi yang dapat menghubungkan dengan pedagang Islam di dunia barat selain bangsa Belanda dan Inggris. Bangsa asing lainnya seperti Arab, Persia, Turki, dan India, Salam Cina, Jepang, dan juga pedagang dan Aceh. Sultan Iskandar Muda juga meneruskan perjuangan Aceh dengan menyerang Portugis di Kerajaan Johor di Semenanjung Malaya. Tujuannya agar menguasai jalur perdagangan di Selat Malaka dan Malaya, menguasai daerah penghasil lada.
Pada masa ini juga pengaruh agama dan kebudayaan Islam menguasai daerah begitu besar dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Aceh, sehingga daerah ini mendapat julukan Suramo Mekah atau Serabi Mekah. Sultan Iskandar Muda juga terbilang sukses dalam memperluas wilayah kekuasaan termasuk Semenanjung Malaya yaitu Johor, Perak. Sekian dari kami. Terima kasih. Aku akan menjelaskan tentang masa kemunduran Aceh. Kerajaan Aceh mulai mengalami kemunduran setelah Sultan Iskandar Muda wafat pada 1636. Keruntuhan kerajaan Aceh ini terutama dipengaruhi adanya perebutan kekuasaan. Sepeninggal Sultan Iskandar Muda, kerajaan Aceh dipimpin oleh Sultan Iskandar Thani. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Saya Randy, saya Iqbal, saya Raffi, Saya Dea. Sekian dari kami. Terima kasih.